Berita pertama. Kekuatan timnas Indonesia baru 70%, Shin Tae-yong tegaskan pemain bisa bikin kejutan. Shin Tae-yong menyebut kekuatan timnas Indonesia baru 70% jelang Piala Asia tahun 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin para pemain bisa memberikan kejutan di laga fase grup nanti. Skuad Garuda tampil kurang meyakinkan pada 3 kali laga uji coba jelang Piala Asia tahun 2023. Jordi Amat dan rekan-rekan menelan kekalahan beruntun di 3 laga tersebut. Terakhir, timnas Indonesia dipaksa mengakui kehebatan Iran. Skuad Garuda digulung 5 gol tanpa balas pada laga uji coba yang berlangsung tertutup di Qatar. Meski demikian, 3 hasil negatif tadi sama sekali tak membuat pelatih Shin Tae-yong risau. Ia bahkan tetap optimis para pemainnya bisa memberikan kejutan di fase grup Piala Asia tahun 2023. Performa kami baru sekitar 60 hingga 70% hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari. Kata Shin Tae-yong, pemain hanya perlu menaikkan 20% lagi selama 5 hari tersisa. Selama pemain tidak melakukan kesalahan, pemain bisa membuat kejutan, ujarnya Shin Tae-yong. Mari kita sama-sama optimis timnas Indonesia bisa lolos masuk ke 16 besar. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar ya. Berita kedua. Breaking news, ada perubahan Sadil Ramdhanu dan Arhan Fikri dikoret dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Sadil Ramdhanu dan Arhan Fikri dikoret dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji lewat sambungan telepon. Ya betul, Sadil dan Arhan dikoret, kata Sumarji via sambungan telepon. Sumarji mengatakan Sadil dan Arhan dikoret dari skuad berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong. Dengan dikoretnya 2 pemain ini, maka skuad timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 sudah bisa diketahui. Sebelumnya, Shin Tae-yong mencoret Arhan Fikri dan Adam Alis dari skuad Garuda pada Kamis 4 Januari lalu. Walau begitu, kedua pemain itu tetap dibawa ke pemusatan latihan lanjutan di Qatar untuk dipertimbangkan kembali. Berdasarkan informasi dari Sumarji, Adam Alis masuk dalam 26 nama pemain timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D turnamen itu. Adapun itulah hasil final dari skuad Garuda. Ternyata Adam Alis kembali mau daftar pemain, sedangkan Sadil sendiri yang dicoret dari daftar pemain. Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga. Erick Thohir beri kabar terkait Shane Patinama menjelang ajang Piala Asia dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait kembalinya Shane Patinama ke Belanda. Kata Erick Thohir, Shane Patinama masih fokus menemani ibu kandungnya yang sedang sakit. Erick Thohir menyampaikan bahwa pemain berposisi bek sayap kiri itu akan kembali ke timnas Indonesia pada 2 hari sebelum Piala Asia tahun 2023 dimulai. Mendengar itu, seharusnya Shane Patinama sudah kembali datang ke Qatar pada hari ini. Sebab Piala Asia tahun 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari tahun 2024. Namun, timnas Indonesia baru akan bertanding pada 15 Januari tahun 2024 melawan Iran. Bisa saja Shane Patinama akan bergabung pada 13 Januari tahun 2024. Shin Tae-yong pun masih menunggu kehadiran pemain bernomor punggung 20 itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga tidak mau angkat bicara terkait belum kembalinya Shane Patinama. Kesehatan ibunya kurang baik. Ini situasi yang sangat sensitif untuknya. Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar, kata Shin Tae-yong. Berita keempat. Elkan Bagot akui lini belakang timnas Indonesia yang keropos.
umbar janji jelang Piala Asia tahun 2023. Back Ipswich Town Elkan Bagot tidak menampik bahwa lini belakang timnas Indonesia yang masih keropos jelang Piala Asia tahun 2023 kata terbaru. Timnas Indonesia takluk 0-5 dari Iran pada pertandingan uji coba ketiganya di Ryan Training Qatar, Selasa kemarin. Sekali lagi kami mendapatkan pertandingan yang dapat menjadi pembelajaran, ucap Elkan Bagot, diakui oleh Elkan Bagot. Dikalahkan Iran pastinya menciptakan bekas yang menyakitkan, namun tak mau larut dalam kesedihan. Kini Elkan Bagot dan kawan-kawan akan fokus meraih hasil terbaik di Piala Asia tahun 2023. Tentu kami masih optimis. Kami tidak melihat hasil pertandingan melawan Iran, ucap Elkan Bagot. Kami hanya melihat bagaimana kami mempraktekkan apa yang sudah kami latih untuk menghadapi pertandingan pertama kami. Jadi seluruh tim masih berusaha bersama dan masih optimis menatap turnamen, tegas Elkan Bagot. Berita kelima, timnas Indonesia 3 kali tumbang di laga uji coba. Jordi Amat singgung soal level skuad Garuda. Kapten timnas Indonesia, Jordi Amat, mengakui bahwa skuad Garuda harus meningkatkan kemampuan untuk bersaing di Piala Asia tahun 2023. Indonesia akan masuk di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat 3 lawan ini tentu tidak akan mudah bagi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk membawa timnya melangkah jauh. Namun, mereka sudah menggelar persiapan yang cukup panjang agar bisa bertarung di ajang tersebut. Jordi Amat menjelaskan bahwa butuh level yang tinggi untuk bisa bersaing di Piala Asia. Menurutnya, ini adalah langkah awal bagi skuad Garuda bisa meningkatkan kemampuan. Ajang ini jadi kesempatan emas bagi pemain timnas untuk bertemu dengan pemain berkualitas di Asia. Pemain Johor Darul Tazim ini menilai butuh waktu agar skuad Garuda bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Piala Asia nanti akan jadi motivasi bagi semua pemain agar bisa terus berkembang. Kami perlu lebih banyak pengalaman untuk melakukan permainan yang lebih baik. Jadi kami harus terus bekerja keras dengan para pelatih dan staf untuk meningkatkan apa yang kami butuhkan, tegas Jordi Amat.